Di tahun 2023, Indonesia akhirnya menyandang status negara berpendapatan menengah atas kembali setelah sebelumnya turun kelas ke pendapatan menengah bawah saat pandemi COVID-19. 30 tahun terperangkap dalam jebakan pendapatan menengah atau middle income trap, yaitu sejak 1993 hingga 2022, Indonesia kini memiliki cita-cita besar naik kelas menjadi negara berpendapatan tinggi. Cita sebagai negara berpendapatan tinggi tercermin dalam sasaran transformasi ekonomi untuk Indonesia Emas 2045 dengan beberapa indikator, yaitu pertumbuhan ekonomi rata-rata 7% menjadi 5 besar ekonomi dunia, produk domestik bruto atau PDB nominal 9,8 triliun dolar AS, kelas menengah akan menyumbang 80% total penduduk dengan produk nasional bruto atau PNB 30.300 dolar AS per kapita per tahun. Hal ini dibahas dalam diskusi Kompas Collaboration Forum atau KCF dengan tema Transformasi Ekonomi di RJPN 2025 hingga 2045 di Gedung Kompas Gramedia, Jakarta, Jumat 7 Juli 2023. Pembicara dalam diskusi yaitu Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Wakil Redaktur Pelaksana Harian Kompas Tommy Trinugroho, dan General Manager Litbang Kompas Ignatius Kristanto. Diskusi dimoderatori oleh pemimpin redaksi Harian Kompas Suta Dharma Saputra. Hadir menyimak diskusi itu puluhan Chief Executive Officer atau CEO dan direksi perusahaan yang tergabung dalam Kompas CEO Forum. Dalam forum, Suharso Monoarfa menyebut jika tantangannya yaitu deindustrialisasi dan peluang industrialisasi terkait pencapaian Indonesia Emas 2045. Isu berikutnya yang sering disampaikan, ini tidak ada di sini, adalah soal deindustrialisasi dan bonus demografi. Deindustrialisasi dan bonus demografi, para CEO pasti tahu bagaimana proses orang suka mengkritik kita deindustrialisasi, sementara pada saat yang lain kita melakukan hilirisasi, ya, besar-besaran. Tapi itu kan belum menyentuh pada manufaktur besar-besaran, ya. Dan ini terlihat bahwa dropnya kita sebagai negara industri. Inti dari transformasi ekonomi satu sebenarnya. Core-nya itu, bagaimana menarik industrialisasi kita yang jeblok di bawah 20% itu menjadi, kalau angka saya itu 30%. Tapi angka-angka yang teknokratik dihitung oleh teman-teman Bappenas hanya berani sampai 28%. Deindustrialisasi dimaknai sebagai kondisi saat industri tidak dapat lagi berperan sebagai basis pendorong utama perekonomian, atau dengan kata lain kontribusi sektor ini terhadap PDB nasional terus mengalami penurunan. Data Badan Pusat Statistik 2023 menyebut kontribusi manufaktur terhadap PDB di tahun 2005 menyentuh angka 27,41%, berangsur merosot tajam hingga menyisakan kontribusi 18,34% di tahun 2022. Melihat angka ini, pemerintah optimistis menetapkan target kontribusi manufaktur sebesar 28% pada 2045. Terkait target ini, Direktur Utama Pertamina Nike Widiawati sebagai pelaku industri memberikan catatan dan masukan, yaitu integrasi hulu dan hilir. Jadi hulu hilir ini penting, Pak. Kalau kita bicara apalagi dalam 5 tahun pertama dari 4 periode ini adalah penguatan atau hilirisasi SDA. Nah, kita sekarang ini dalam sektor energi, Pak. Kita juga mungkin perlu melihat mengenai global energy transition. Ini perlu juga disesuaikan dengan sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia, Pak. Migas itu kita di Asia, reserve kita ini paling tinggi, Pak, dibanding negara lainnya di Asia. Dan ini banyak yang belum tereksplor. Jadi 80% tuh undeveloped. Jadi sebenarnya produksi hari ini itu baru 10% dari apa yang kita miliki. Hilirisasinya ini ke petrochemical, karena hari ini kita kan masih import besar sekali petrochemical. Jadi harusnya kemudian jangan dihilangkan karena atas nama karbon emisi ada teknologi yang bisa mengurangi itu. Tapi apapun yang dimiliki oleh Indonesia, unleash our resources yang harus kita kemudian jadikan hilirisasi. Jadi narasi ataupun rencana transisi kita harus sesuaikan dengan apa yang kita miliki agar tadi 5 tahun pertama adalah SDA-nya dihilirisasi, 5 tahun kedua peningkatan produktivitas, which is ini teknologi yang kemudian dan sumber daya manusia yang disiapkan, sehingga tadi saya lihat take off-nya di periode ketiganya atau 5 tahun ketiga itu harus mulai ekspor.
Jadi itu semua message-nya adalah mohon kebijakannya adalah hulu hilir, terintegrasi, dan kita kemudian berdasarkan pada our domestic resources. Kontribusi industri untuk PDB sesuai target 28% diyakini bisa dicapai dengan memanfaatkan bonus demografi yang akan mencapai puncaknya pada 2030 saat 68,3% penduduk berusia produktif. Adapun industri prioritas yang akan digenjot yaitu industri berbasis sumber daya alam dengan hilirisasi SDA diantaranya industri berbasis agro, pertanian, perkebunan, kehutanan, industri berbasis hilirisasi tambang, dan industri berbasis sumber daya laut.